Shalom. Shalom. Wah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan kita boleh beribadah kembali di tempat ini siang hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Bapak Ibu, saya berdoa biarlah di tahun 2025 ini kita jauh dari kehancuran. Amin. 2025 enggak ada yang hancur. Tuhan pulihkan semuanya. Amin. Bapak Ibu, kehancuran itu tidak semata-mata oleh karena kesalahan kita dalam bertindak, berbuat, atau berucap. Tetapi Alkitab katakan kesalahan kita, kehancuran kita itu adalah dari kesombongan kita sendiri. Yuk kita buka Amsal 18 ayat 12 ya. Yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Yang bawa kitab suci, handphone suci ya, handphone suci boleh dibuka juga. Yuk sama-sama, yang nggak bawa bisa lihat di layar. Kita baca ya, Amsal 18 ayat 12. 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului. Bapak Ibu, dikatakan orang yang sombong, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Kalau engkau saat ini lagi membangun bisnismu, jangan kau sombongkan, karena nanti akan mendahului kehancuran. Yang ada nanti kalau engkau sombong, enggak tambah maju, tambah hancur. Saya teringat dengan ada 4 raja ya, yang ketika sebelum jadi raja itu baik, rendah hati, ya butuh Tuhan, tetapi setelah jadi raja tambah enggak baik. Yang pertama siapa? Raja Saul. Raja Saul itu dulunya sebelum dia jadi raja, dia itu rendah hati loh. Bahkan dia itu sampai ngomong gini, aku ini sebenarnya enggak layak loh jadi raja. Apa bisa ya aku jadi raja? Dia sampai ngomong gitu. Itu di ayat ini 1 Samuel 9. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya di rumah. 1 Samuel 9 itu si Saul ngomong gini, apa iya toh saya ini layak jadi raja, mimpin bangsa Israel. Tetapi begitu dia sudah jadi raja, dia malah sombong. Kejatuhannya gimana? Dia enggak nunggu Samuel dalam mempersembahkan korban, dia enggak nunggu Samuel. Samuel kan seharusnya sebagai imam ya. Enggak nunggu Samuel, malah dia sendiri yang bakar korban. Akhirnya Tuhan menolaknya sebagai raja. Akhirnya Saul ditolak sebagai raja. Itu di ayat 1 Samuel 15 ayat 9 sampai 23. Akhirnya Saul Tuhan suruh berhenti jadi raja. Yang kedua, siapa lagi selain Saul? Salomo. Salomo dulu itu sebelum jadi raja, dia malah cinta Tuhan, malah butuh Tuhan. Malah ditanya gini kok, Salomo, kamu mau apa? Mau kekayaan? Mau kekuasaan? Tapi Salomo menjawab, Tuhan aku enggak mau kekayaan, aku enggak mau kekuasaan, tapi aku minta hikmat-Mu. Itu di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ya, nanti boleh dibaca. Salomo minta hikmat, kenapa? Karena Salomo sadar pada waktu itu sebelum jadi raja, dia butuh pertolongan Tuhan. Sehingga benar, ketika Salomo jadi raja, banyak sekali kasus-kasus yang dimenangkan. Salah satunya kasus yang populer apa? Yang mempertemukan seorang bayi kepada ibu kandungnya itu loh. Pernah dengar ceritanya? Nah, hebat Salomo. Tetapi ketika sudah jadi raja, Salomo mulai sombong. Dengan apa? Menikahi banyak wanita asing. Gak cukup itu, justru Salomo malah ngikuti dewa-dewanya dari wanita orang asing itu, diikuti sesembahannya. Salomo jatuh karena kesombongan. Akibatnya apa? Kerajaannya setelah dia meninggal, Salomo meninggal, kerajaannya terpecah belah. Yang ketiga, siapa lagi? Raja Uzia. Loh, ini PowerPoint-nya bisa loh. Raja Uzia itu ada disebut sebagai Raja Yehuda yang termuda. Dia menjadi raja usia 16 tahun.
Dia begitu cinta Tuhan, dan selama ia mencari Tuhan, ia dibuat berhasil dan selalu menang dalam peperangan. Itu bisa dibaca dalam 2 Tawari 26 ayat 5. Raja Uzia begitu cari Tuhan sebelum dia jadi raja, tetapi ketika dia sudah jadi raja, dia sombong, hampir sama seperti Saul. Dia membakar ukupan korban di bait suci yang seharusnya itu hanya boleh dilakukan oleh imam, tetapi Raja Uzia melakukannya sendiri. Akhirnya akibatnya apa? Tuhan menghukum Raja Uzia, yaitu apa? Dia sakit kusta hingga akhir hidupnya. Saudara bisa baca dalam 2 Tawari ya, 2 Tawari 26 itu. Lalu siapa lagi? Raja yang terakhir, raja yang keempat, Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini awalnya dia percaya Tuhan loh. Dikarenakan apa? Melalui siapa? Melalui Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika waktu itu Raja Nebukadnezar melihat, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah engkau mati di sana? Lalu mereka mengatakan, enggak Tuhan, Tuanku Raja, aku selamat. Aku diselamatkan oleh Tuhanku. Lalu Raja Nebukadnezar saat itu Alkitab mengatakan dia percaya kepada Allah Israel. Tetapi sekian lama ia menjadi sombong. Kenapa? Dia merasa dialah dirinya yang membangun menara Babel. Sehingga apa? Raja Nebukadnezar dihukum sama Tuhan. Ia menjadi seperti binatang lari di hutan. Rambutnya panjang, Alkitab mengatakan rambutnya panjang, kukunya panjang, gak terawat kayak orang gila. Saudara bisa baca itu dalam Daniel 4 ayat 31 sampai 37. Dikatakan Nebukadnezar seperti orang gila, seperti binatang. Tetapi Tuhan memulihkannya ketika ia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ngomong, mungkin sekarang Bapak Ibu punya apa? Engkau mungkin punya keahlian, engkau punya harta berlebih, engkau punya keahlian berlebih, engkau punya orang backingan yang mungkin hebat, gak perlu engkau sombongkan. Yang di dunia ini gak perlu engkau sombongkan ya. Karena Tuhan ngomong sombonganmu itu awal dari kehancuranmu. Sekarang orang punya backingan pun belum tentu bisa nolong. Ayo, saya ngomong, ini benar ya. Kemarin ada Pak Denny ngomong, padahal backingannya hebat-hebat loh kok. Orang pemerintahan, orang instansi dari polisi, tentara, backingannya hebat-hebat, tapi backingannya juga gak mau nolong. Iya. Engkau punya backingan siapapun, selama itu manusia, gak bisa diandalkan. Tetapi hanya Tuhan sajalah backinganmu ya. Tuhan yang menolong kita, setiap kita. Amin. Saudara, ada 4 hal yang saya tulis saat ini. Ada 4 hal akibat dari kesombongan. Yang pertama, boleh saudara catat, kesombongan itu mengakibatkan kita dihina dan direndahkan. Siapa yang menghina, siapa yang merendahkan? Dalam Amsal 29 ayat 23 dikatakan Tuhan yang merendahkan. Tentunya bukan hanya Tuhan saja ya, manusia pun kalau misalnya kita didekati sama orang sombong, saudara kira-kira betah nggak kira-kira? Dengarkan omong, misalnya saya ini nemui saudara, khusus nemui saudara. Tujuannya apa? Untuk menyombongkan, saya mau nyombong. Kira-kira saudara dengarkan itu betah nggak kira-kira? Aku punya gini, wah gak betah Pak, saya tak pengen tak akhiri, pengen tak selesaikan gitu ya. Gak usah ketemu mana lah iso. Sama saudara, orang sombong itu gak disukai banyak orang. Saudara mungkin, aku pelayanan di sini, ini gara-gara aku kabeh. Gereja maju gara-gara aku, ini alat musik gara-gara aku kabeh. Itu Tuhan gak seneng kayak gitu. Tuhan gak seneng. Saya pun juga kalau ditanya ya sama orang-orang, berapa Pak Robi jemaatnya sekarang JPM, Jesus People Ministry? Ya saya kan selalu ngomong gini, kita memang baru 7-8 bulan, belum ada 1 tahun. Tapi puji Tuhan, jemaatnya kalau digabung sudah 100 orang, bahkan lebih, sudah lebih. Kalau ada event malah bisa sampai 250-300. Kalau ada misal kita undang tamu gitu ya, bisa sampai 250 sampai 300.
Makanya ini kan saya juga dapat misi ya dari Tuhan ya. 2025 Tuhan percayakan 250 jemaat di tempat ini. Saya tanya, Tuhan bener tak ini? Mosok kamu gak percaya? Saya malah digitukan. Dulu waktu pembukaan Bapak Ibu, waktu pembukaan ibadah di tempat ini, jemaatnya gak ada. Saya ngomong gak ada. Ada saksinya ya, si istri saya tuh. Kursi-kursi ini kosong, cuma ada istri saya sama anak-anak saya aja dan saya. Saya yang main keyboard, berdiri main keyboard, saya WL, saya khotbah, saya doa berkat, udah. Gak ada jemaat, tapi tetap ibadahnya 3 kali. Bener nih. Lalu Tuhan ngomong, bulan-bulan pertama, pada waktu itu bulan pertama Tuhan ngomong, aku akan memberi terobosan buat kamu 3 bulan. Saya percaya, saya pegang, ternyata benar dalam 3 bulan Tuhan kirim jemaat-jemaat ya, mulai 2-3 orang berdatangan. Ya kalau di total pada waktu itu sekitar 40-an lah, 40-50 orang lah. Lalu Tuhan ngomong lagi, pada bulan yang kelima itu Tuhan ngomong, aku akan menambahkan kamu 100 jemaat. Benar, kalau di total 1, 2, 3 100 jemaat, benar itu benar. Karena kursi kita itu 50 kapasitasnya, kemarin itu 50. Kalau 3 kali ibadah 100 dibagi 3 berarti berapa? 30-an 40-an sekali ibadah, 20, 30, 40 gitu ya. Benar. Dan sekarang Tuhan taruh lagi dalam hati saya, 250 aku percayakan padamu. Kalau saya nggak menanggapi dengan serius, hilang, itu janji Tuhan hilang. Makanya saya seriusi, saya tambah lagi kursi. Kemarin saya ngomong tambah kursi 20, ternyata saya tambah 30 lagi. Jadi totalnya ini sudah 80 kursi. 80 kalau dikali 3 kali ibadah berapa berarti? 240. Tak genepi wis. Kalau saya masih 50 kursi, padahal janji Tuhan cuma 250, janji Tuhan 250 orang, tapi saya cuma menyediakan 50 kursi. Berarti kan maksimal berapa jemaat? Cuma 150. Saya memberikan apa ya? Jawaban badan. Oke Tuhan, aku terima janjimu, tak tambah kursi. Saya tambah kursi. Dan kita siap-siap akan menuai jiwa-jiwa di tempat ini, amin. Ya, saya siap. Dan teman-teman juga siap. Dan saya ngomong kepada pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita sudah dipercaya jemaat berlebih, harusnya kita juga memberi lebih. Gak bisa lagi pelayanan asal-asalan, datang telat, datang mepet, gak bisa sudah. Kalau model-model seperti itu mending tergantikan dengan orang. Saya ngomong seperti itu. Nanti, karena apa? Karena Tuhan sudah ngasih lebih naik level. Gak boleh kita masih sama dengan dulu asal-asalan. Ya kalau dulu asal-asalan, sekarang harus diperbaiki, harus lebih lagi. Ya, ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan saya sendiri. Orang sombong itu dihina dan direndahkan oleh orang. Bahkan Tuhan juga merendahkan. Coba dibuka dalam Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Lebih jelas lagi dalam Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara, orang yang sombong itu akan direndahkan. Justru dia yang akan direndahkan. Tujuannya mungkin dia sombong, mungkin mau merendahkan orang, tetapi justru dia yang akan direndahkan. Janganlah kita sombong, Bapak Ibu. Kalau engkau mau dihormati, ayo jangan sombong. Saya juga teringat kisah dalam Lukas 14 ya. Ayo dibuka, Lukas 14 ayat 10 sampai 11. Lukas 14 10 ayat 11. Lukas 14 ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan apa? Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. 11.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, ini diajari loh. Alkitab mengajarkan kalau saudara diundang dalam suatu acara, jangan langsung nyelonong ke depan, merasa oh aku ini aku ini tamu eksklusif. Nah gitu ya, mungkin gitu ya. Sehingga aku tak duduk depan. Ya nggak salah sih, sebenarnya nggak salah. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat ada terjadi panitianya ngomong, Pak maaf bisa pindah agak ke belakang Pak, karena ini ada tamu yang lebih spesial. Mungkin seperti malu nggak kira Bapak Ibu? Sudah banyak orang tiba-tiba duduk depan pindah belakang. Malu nggak kira-kira? Malu. Tetapi kalau Bapak Ibu merendahkan diri, misal nih ya, dalam suatu pertemuan ini Alkitab yang nyontohkan. Bapak Ibu datang langsung duduk di belakang. Terus tiba-tiba tahu panitianya, loh Ibu kok duduk di sini? Ayo duduk di depan, diantar ke depan. Kira-kira lebih hormat nggak? Sesuai dengan ayat ini. Ya, biarpun saya juga pernah diundang ya, Pastor Robi, ditulis Pastor Robi sekeluarga, kursi VIP, tapi saya selalu duduk belakang. Saya sama istri lebih milih duduk belakang aja. Kenapa? Apa malu Pak? Enggak, bukan malu. Ya memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Saya duduk belakang. Nanti ketika tahu tuan rumahnya tahu, loh Pak Robi kok di sini? Ayo duduk depan. Nah itu kita lebih baik seperti itu. Biarkan yang depan itu biar didahului orang-orang yang pengen duduk depan dulu lah. Tapi bukan berarti di ibadah minggu depan Bapak Ibu langsung duduk belakang semuanya lah ya. Kursi depan ini terus kosong gitu. Saya yang heran, lu iki ono opo iki? Ya, enggak demikian. Saya pun kalau ibadah, kalau misalnya bukan saya yang khotbah, saya jarang juga duduk di depan. Saya selalu pengen duduk di belakang. Kenapa Pak? Kok tujuannya gitu? Ya, selain untuk ngecek soundnya, ngecek lain-lainnya, terus biar lebih dekat sama jemaat. Ya memang yang ketiga, memang aku nggak seneng duduk depan bener. Ya biarkan tamu yang depan lah. Ya saudara, yang pertama dosa kesombongan itu adalah yang pertama kita dihina dan direndahkan. Yang kedua, dosa kesombongan itu juga akan berakibat kita kehilangan berkat dan kedudukan. Kesombongan seringkali membuat seseorang kehilangan berkat yang telah Tuhan berikan. Contohnya siapa? Saul. Saul kehilangan tahtanya sebagai seorang raja karena apa? Karena kesombongan dan karena enggak taat. Siapa lagi? Raja Nebukadnezar. Iya. Raja Nebukadnezar menjadi apa? Seperti binatang dikatakan. Kenapa? Karena enggak taat dan karena sombong. Hendaklah kita itu seperti Daud. Daud itu dikatakan badannya itu lebih kecil loh daripada Raja Saul. Saul itu gagah. Alkitab ngomong Saul itu gagah. Wis, perawaannya cocok untuk sebagai raja. Tetapi Daud itu kecil, mungil-mungil, masih muda. Bahkan Daud ketika sudah diurapi menjadi seorang raja nih ya, sudah diurapi menjadi raja, dia itu loh masih disuruh oleh ayahnya untuk apa? Menggembalakan domba. Itu rendah hati loh. Daud bisa ngomong, Pak, aku ini rojo loh, kok mau suruh-suruh? Enggak ngomong gitu Daud. Daud rendah hati. Masih disuruh menggembalakan domba sama ayahnya, nurut aja, udah jalan berapa kilo gitu. Nurut loh. Itulah kerendahan hati yang Tuhan mau dan Tuhan yang angkat. Amin. Saya juga ada contoh bahwa kesombongan ini menjauhkan kita dari berkat. Apa contohnya Pak? Saya itu pernah dihubungi hamba Tuhan dari luar kota, dari pedesaan, ya mau ketemu. Pak Robi saya mau jumpa, saya di Malang. Oke, ayo sini yo, kita ketemu, kita makan bakso. Makan bakso, saya waktu perjalanan nemui dia, saya siapkan amplop untuk berkati hamba Tuhan ini, gitu loh. Maksud saya nanti pulang mau tak kasih untuk berkat itu. Ketika sudah ketemu, makan, yang diobrolkan ini malah hal lain, malah nyombongkan dirinya. Pak Robi, gereja saya sekarang luar biasa, sudah ada balkonnya, AC-nya full AC, alat musiknya alat yang terbaru. Oh itu kalau dulu
sinode nggak milih saya, nggak mungkin bisa seperti itu. Waduh, malah ngomong gitu. Sudah sombong malah jelek-jelekan gereja orang pendeta lain. Pendeta itu loh, itu gini, malah dijelek-jelekan loh. Saya ini malah heran Bapak Ibu. Loh, iki baru ketemu kok seperti ini gitu ya. Akhirnya apa? Amplop yang sudah saya siapkan di saku, pulang nggak jadi tak kasih no. Loh dia sudah sombong duluan kok, dia sudah mampu duluan ya ngapain tak kasih no, nggak tak kasih no. Bener berarti, kesombongan itu membuat kita jauh dari berkat dan dari kedudukan. Ayo, ojo sombong-sombong. Jadi manusia, ojo sombong-sombong. Meskipun punya, yang lain gak punya, yes gak usah perlu diomong-omong no, ya. Apalagi kesombongan rohani. Oh, saya ada ya, tapi orangnya sudah gak ada di sini. Saya dulu, Pak Robi itu salah loh, pendeta itu khotbahnya salah loh Pak. Enggak gitu, seharusnya gini. Wah, mentang-mentang saya ngomong, mentang-mentang dia ini sekolah S1 teologi, lagi sekolah S1 teologi, tapi semester 3 sih, masih awal. Saya ngomong, iki semester 3 kayak ngene, apa nen Daniola wis lulus, ya apa iki kayak ngene. Saya aja sekolah teologi nggak ngomong-ngomong, tapi tahun depan saya dan istri sudah, ya puji Tuhan kalau Tuhan saya sudah wisuda tahun depan Februari. Jadi biar lengkap jemaat supaya juga dibekali dengan firman Tuhan yang lebih lagi toh. Saya perlu sekolah dan tahun depan Februari saya akan wisuda di Jakarta. Kesombongan, jangan sampai kita jadi sombong. Dan saya pun juga ditegur Tuhan. Ngomong-ngomong sombong ini saya ditegur Tuhan beberapa minggu ini. Robi, kamu ini sombong. Loh Tuhan, kok bisa sih Tuhan? Aku sombong dari mana? Dalam pekerjaanmu aku ya ikut nata kursi loh. Ikut beres-beres kabel, ngangkat TV, ngangkat sound, alat musik, aku yang melok loh. Sekalipun ada teman-teman ya, ada teman-teman yang bantu sudah. Saya bantu loh, saya keluar apa dana pikiran waktu saya untuk kerjaan Tuhan saya keluarkan loh. Sombongnya dari mana? Tuhan ngomong, ya justru itu kamu sombong. Kenapa kok semuanya kamu yang melakukan? Seolah-olah kamu ini mampu terus. Kok jemaat gak mbok libatno? Ya memang saya ngomong toh beberapa lalu, saya ini gak pernah loh minta janji iman. Betul ya? Saya ngomong ya, minggu lalu ya. Itu sombong. Tuhan ngomong, itu sombong. Tuhan tegur saya, itu sombong. Saya gak pernah minta janji iman untuk beli kursi, beli sound, beli alat musik, saya gak pernah. Bener, ada yang saya minta janji iman, suruh nulis berapa gitu? Gak ada. Tapi ada jemaat yang benar-benar punya hati, ya ini untuk kursi, untuk alat musik. Ada beberapa. Tapi saya gak pernah minta. Lalu Tuhan ngomong, gak usah kayak gitu. Justru kamu harus ngajak jemaat, kamu harus bergotong royong untuk rumahku. Tuhan malah ngomong gitu, harus bergotong royong. Jangan hanya kamu saja yang diberkati karena kamu memberi, tetapi ajar juga jemaat untuk memberi supaya apa? Diberkati. Ya kalau Bapak Ibu ngelihat saya diberkati jangan iri. Wah Pak Robi pindah ruko, Pak Robi ganti mobil, Pak Robi HP-nya ganti. Padahal dulu saya buka ini juga uang saya nggak ada Bapak Ibu. Ya saya diberkati karena saya nabur. Naburnya di mana? Ya di tempat ini. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan di sini diberkati ya jangan iri ya, karena memang kalau mau diberkati ya kuncinya nabur seperti itu. Dan itu benar terjadi. Taburan Bapak Ibu itu nggak pernah sia-sia. Saya 2025 ini juga sudah menikmati berkat Tuhan. Walaupun bulan Januari, Februari ini sudah nikmati. Januari Tuhan kasih job, Februari Tuhan kasih job. Padahal 2024 ya, itu sebelumnya nggak pernah kayak gini. Tapi sejak saya pedulikan rumah Tuhan, saya urus rumah Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ayo, yang mau diberkati Tuhan,
bantu ngurus rumah Tuhan. Enggak cuma duit tok ya, Pak aku enggak ono duit, ya pengurus ya pelayanan, ayo nglayani. Nglayani nanti dapat PK Pak. Lah iku wis duit mana, balik duit mana, wis gak iso ngkei malah njaluk duit malah wis ruwet iku. Enggak ada, wis nglayani Tuhan jangan ada motivasi uang dulu. Ayo nglayani dulu. Kalau gereja diberkati berlimpah, percaya pasti gereja ini jadi saluran berkat. Lah kalau gereja ini sebagai pipa ya, sebagai ibarat pipa saluran. Lah gak ono sing ngaliri air lho, apa sing dialiri pipone iki. Kalau saudara mau melayani jangan lihat uangnya dulu. Lihat Tuhannya. Uang itu berkat. Persembahan kasih itu berkat. Ya. Ayo, ini kok moro-moro melayu ke sini ya. Ya, jangan ada kesombongan. Jangan ada kesombongan. Saya pun juga kemarin ngomong kita mau beli kursi. Yang mau nabur kursi, ayo silakan, nggak apa-apa. Karena kita nambah lagi kursi 30 ya. Kemarin saya ngomong 20, akhirnya diskusi sama istri. Ya apa nih? Ini janji ini Tuhan 250 jemaat loh. Lah dibagi 3 harusnya 80 kursian. Atau 85 seharusnya. Terus gak apa-apa, beliau 30. Yus tak beli 30. Harusnya saya coba beli 20 gitu loh. Tapi ini 30, gak apa-apa, Tuhan nanti yang berkati. Dosa kesombongan yang ketiga. Akibat kesombongan kita itu jauh dari Tuhan. Ya, kesombongan itu menghalangi hubungan seseorang dengan Tuhan. Karena orang tersebut sombong, merasa gak butuh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu datang di tempat ini bukan karena Bapak Ibu nganggur, bukan karena Bapak Ibu itu punya banyak waktu. Ya, saya percaya Bapak Ibu datang di tempat ini karena Bapak Ibu butuh Tuhan. Betul? Orang yang butuh Tuhan, saya tulis, orang yang butuh Tuhan itu sama dengan orang yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu sombong, Bapak Ibu mungkin gak ada di tempat ini. Bapak Ibu mungkin sudah jalan-jalan ya, kia-kia kemana. Wes gaya apa nang gereja? Wong ya ngono-ngono tok kok. Paling ya wis khotbah ngono-ngono tok. Ya, ketemu iku maneh. Gak usah nang gereja. Nah, itu orang sombong itu kalau kayak gitu loh. Dia merasa nggak butuh Tuhan, tetapi karena saat ini Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu adalah orang yang rendah hati. Amin. Dan setiap dosa kesombongan, yang keempat saya catat, setiap dosa kesombongan itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya katakan, Raja Uzia mendapat hukuman sakit kusta karena sombong. Lalu Raja Herodes mati hidup-hidup. Mati hidup-hidup itu gimana Pak? Ketika dia tampil di rakyat, tiba-tiba cacing keluar di mulutnya, di matanya, di hidungnya, di telinganya, apa? Makan tubuhnya. Jadi keadaan dia hidup dimakan cacing. Baca nanti di rumah dalam Kisah Para Rasul 12 ya, dibaca. Karena sombong, 2 perwira mati kebakar. Sudah pernah dengar? Ketika Raja Ahazia menyuruh perwiranya beserta 50 prajurit untuk memanggil Elia. Perwira pertama ngomong gini, "Hei hamba Tuhan, turunlah, ikut aku ke raja, jumpai ke raja." Wah, sombong sekali angku ya perwira ini ya. "Turun, ikut aku." Lalu Elia ngomong, "Kalau benar aku abdi Allah, kiranya turun api menghanguskan engkau beserta dengan 50 prajuritmu." Dan benar, dihanguskan oleh api. Wah, Raja Ahazia melihat perwira dan prajuritnya hangus, dia menyuruh perwira yang kedua, "Panggil lagi Elia, suruh menghadap saya." Perwira yang kedua lebih angkuh, lebih jahat, lebih keras. "Hei abdi Allah, segeralah turun." Wah, ditambahi segera. Tadi kalau yang pertama turunlah, ini nang cepet, saiki mudun. Elia ngomong, "Kalau benar aku ini abdi Allah, kiranya turun api dari langit menghanguskan engkau beserta dengan 50 prajuritmu." Dan benar, hangus. Tapi perwira yang ketiga ini pintar. Dia nggak mau mati konyol seperti perwira pertama dan kedua. Dia ngomong,
Ya abdi Allah, aku berlutut padamu. Dia sambil berlutut ngomong, kiranya dijauhkanlah nasibku dengan tidak sama dengan perwira yang satu dan yang kedua yang mati hangus. Kiranya engkau mau turut dengan aku menuju Raja Ahazia. Lalu Elia ngomong apa? Ya wis, aku melok turun. Dengan kerendahan hati kita akan mendapatkan berkat. Coba dibaca ya. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 15. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 15. Mungkin ini kita nggak pernah dengar nih. Yuk kita baca sama-sama. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang apa? Sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu, perwira itu ngomong gini, hai abdi Allah, ini perwira yang pertama ya. Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Selanjutnya, tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku ini abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau, habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dan langit. Dan apa itu? Belum, ayat sebelumnya. Maka turunlah api dan langit memakan dia, habis dengan ke-50 anak buahnya. Mati perwira pertama karena sombong. Turunlah. Perwira yang kedua, ayat selanjutnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya juga, dengan 50 anak buah juga. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja. Ini ditambahi, ndang muduno. Nah, kalau tadi kan ngomong yang pertama kan ngomong turun no. Si level pertama ya, tapi keras itu turun. Tapi yang kedua malah ngomong apa? Segeralah turun. Wah, mau keras-kerasan ini, kayak sombong banget nih. Lalu ayat selanjutnya apa? Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun dari langit memakan kau, habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Mati lagi perwiranya. Tapi yang ketiga, perwira yang ketiga ini dia ngomong apa? Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya, sama 50 anak buah. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlutut, dia berlutut, perwira yang ketiga ini berlutut, nggak mau konyol, mati konyol. Ia berlutut di depan Elia serta memohon apa? Belas kasihan kepadanya. Katanya apa? Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Terus ayat selanjutnya. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu, dengan ke-50 anak buah mereka. Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Ayat 15 akhirnya apa? Maka berfirman, ini malaikat yang nyuruh Elia. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turun wis bersama-sama dia, jangan takut kepadanya. Lalu apa? Bangunlah Elia dan turut bersama-sama menghadap. Akhirnya apa? Elia mau turun ketika apa? Perwira yang ketiga memohon, ya Elia, biarlah kiranya nyawaku ini berhargalah. Ojo kayak perwira pertama sampai kedua. Aku mohon kamu turun dengan rendah hati, dengan rendah hati. Akhirnya apa? Mendatangkan berkat. Ada satu lagu ya, coba kunci G. Kunci G. Lagu baru ini. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Nafas yang ku hirup dari Tuhan, talenta yang ku punya, talenta yang ku punya dari Tuhan. Pengampunan dosa, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan, ku ada hari ini karena Tuhan. Katakan, bila ku berhasil,
bila ku berhasil karena Tuhan. Amin. Melewati rintangan, ku raih kemenangan. Katakan, semuanya dari Tuhan. Sekali lagi katakan, semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Hidupku adalah apa? Anugerah. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Ini, tak ada satupun dapat ku sombongkan. Semua dari Tuhan. Dan apa? Dan semua untuk Tuhan. Kita refnya ya. Hidupku adalah anugerah. Yes. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tak ada satupun dapat ku sombongkan. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Semua itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Yesus mau kita supaya belajar rendah hati darinya. Dikatakan dalam Matius 11 ayat 29. Dikatakan, pikulah kuk yang kuberi dan belajarlah dari aku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat, kalau engkau mau tenang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa. Ya. Kita puji Tuhan ya, dalam perlindungan Tuhan di dalam, ya. Kita boleh lanjutkan. Kita boleh lanjutkan ya. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Kalau engkau mau tenang, Tuhan ngomong, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada Yesus, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Kalau engkau mau tenang, salah satunya engkau harus rendah hati, supaya hidupmu gak mengalami kehancuran. Amin. Orang yang rendah hati itu dapat berkat khusus dari Tuhan. Oh, ada berkat ya Pak? Iya, saudara pengen berkat toh? Saudara pengen berkat? Amin. Orang yang rendah hati ada berkat khusus. Apa berkatnya Pak? Saya sampaikan dua. Yang pertama, orang yang rendah hati dibimbing oleh Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan apa? Mazmur 25 ayat 9. Orang yang rendah hati, Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati dibimbing oleh Tuhan. Saudara mau dibimbing oleh Tuhan? 2025 engkau mau dibimbing oleh Tuhan? Engkau jangan berjalan menurut jalanmu sendiri, tetapi biarlah engkau dibimbing oleh Tuhan. Dengan salah satunya apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati itu selalu mencari Tuhan. Orang yang rendah hati itu selalu pengen kenal Tuhan. Di mana Pak? Salah satunya datang ibadah ini loh. Ya, kalau engkau mau dibimbing Tuhan, ayo ibadah, setia ibadah, biar engkau tahu bagaimana caranya. Yang kedua, orang yang rendah hati itu dibela Tuhan. Saudara mau dibela Tuhan? Jangan mau dibela manusia ya.
manusia bisa mengecewakan, tetapi kalau dibela Tuhan pasti ada kemenangan. Dalam Amsal 14 ayat 31 dikatakan, orang yang menindas orang lemah itu sama menghina penciptanya. Kalau saudara menghina orang yang lebih rendah, saudara nyombong menghina kepada orang lain, berarti sama saja saudara menghina siapa katanya? Penciptanya. Siapa penciptanya? Loh, siapa penciptanya? Anak-anak aja tahu pencipta pelangi, masa Bapak Ibu nggak tahu penciptanya siapa? Ya, orang yang sombong itu akan dianggap sebagai menghina Tuhan. Biarlah kita boleh beroleh bimbingan dari Tuhan melalui kerendahan hati, dan kita boleh dibela oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.